Pada hari ini, kelompok 5 dari kelas 2 PB2 akan membahas sebuah diskusi panel. Untuk diskusi panel kali ini akan membahas topik mengenai urgensi pemakaian bahasa gaul atau slang bahasa Inggris di kalangan remaja. Untuk diskusi panel kali ini akan disertai dengan berbagai tahap. Untuk tahap yang pertama yaitu ada tahap menyampaikan pernyataan. Kepada para panelis saya persilakan untuk menyampaikan pernyataannya masing-masing. Mengenai urgensi penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja ini, seperti yang kita tahu bahwa penggunaan bahasa Indonesia ini kan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena bahasa Indonesia ini kan merupakan bahasa yang kita pakai sehari-hari dan juga bahasa nasional kita. Nah, selain itu bahasa Indonesia itu juga bahasa pemersatu bangsa kita, seperti yang kita tahu juga karena bangsa kita ini kan banyak sekali memiliki bahasa daerah. Nah, dengan bahasa daerah yang segitu banyaknya, kita juga akan terhalang oleh komunikasi karena perbedaan bahasa daerah itu. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia ini menjadikan bangsa kita, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Nah, lalu dari segala aspek kehidupan seperti dari pendidikan, ekonomi, politik, kesehatan, dan sosial tentunya tidak akan berjalan dengan lancar kalau misalkan adanya perbedaan bahasa. Nah, saat ini yang kita tahu memang banyak sekali masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa asing atau slang-slang bahasa Inggris yang memang di era globalisasi saat ini tuh sangat marak sekali digunakan oleh remaja-remaja Indonesia. Nah, namun penggunaan bahasa Indonesia yang saat ini dicampur-campur seperti itu, seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur-campur seperti itu membuat adanya miskomunikasi di antara orang Indonesia itu sendiri karena bahasa Indonesia baku itu tuh jadi mudah terlupakan oleh remaja-remaja kita. Nah, sebenarnya juga tidak ada salahnya kita mempelajari bahasa asing tersebut. Nah, tapi jika kita bisa memilih, mungkin kita bisa menggunakan bahasa Indonesia itu terlebih dahulu dalam berkomunikasi sehari-hari. Nah, selain itu juga bahasa Indonesia ini juga dalam bahasa Indonesia sendiri ini bisa mempererat tali persaudaraan antar individu di Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih panelis 1. Selanjutnya pada panelis 2 saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya akan berbicara senetral mungkin di sini sebagai pengajar. Saya pribadi merasa tidak masalah dengan penggunaan bahasa gaul yang ada di masyarakat kita sekarang ini. Karena bahasa gaul itu kalau menurut saya itu tidak bisa disamakan dengan bahasa Indonesia yang formalnya. Jadi karena bahasa gaul ini bersifat terbuka dan bisa berkembang seiringnya zaman akan terus berkembang karena mengalami gejala-gejala yang ada di masyarakat. Jadi selagi masyarakat kita atau para remaja paham bagaimana mereka harus menggunakan bahasa gaul seperti campuran bahasa asing atau dan bagaimana mereka harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Selagi mereka tahu posisinya itu tidak masalah. Dan menurut saya pribadi semakin banyak ya bahasa asing yang masuk ya lebih bagus sebenarnya jika bahasa asing itu tidak mempengaruhi bahasa Indonesia. Jadi semakin banyak orang-orang yang tahu tentang bahasa asing itu semakin bagus, terutama untuk negara kita sendiri karena dengan masuknya bahasa Inggris terutama itu semakin membuka lebar kesempatan bangsa kita untuk mempelajari bahasa asing. Dan dengan masuknya bahasa Inggris juga dampak positif salah satunya itu kita semakin mudah untuk menyebarkan budaya kita menggunakan bahasa internasional tersebut, itu jadi semakin lebih mudah seperti itu. Jadi poinnya selagi mereka paham dan mereka tahu kalau bahasa utama mereka merupakan bahasa Indonesia dan mereka bisa menempatkan diri di mana seharusnya mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan di mana mereka harus menggunakan bahasa gaul tersebut, itu tidak masalah. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya kepada panelis ketiga saya persilakan. Terima kasih. Menurut saya penggunaan bahasa Indonesia sangat penting apabila kita lihat dari latar belakang kultur bangsa Indonesia sendiri yang beragam.
bahasa Indonesia wajib kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahasa gaul mempengaruhi anak muda zaman sekarang. Singkatan-singkatan dan komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari banyaknya mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Hal ini dapat menyebabkan penghamburan dan pertumbuhan pengembangan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa gaul juga dapat mengganggu karena tidak semua orang mengerti akan bahasa tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada panelis keempat, saya persilakan menyampaikan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, sebelum saya masuk ke pembahasan, saya mungkin sedikit memberikan batasan bahwa yang saya bicarakan itu dari perspektif jurnalistik. Karena kebetulan saya sendiri merupakan jurnalis, jadi saya akan berbicara terkait dengan bidang ilmuwan saya. Karena ketika kita berbicara tentang penggunaan bahasa gaul gitu di kehidupan sehari-hari, pastinya kita akan berbicara juga tentang masyarakatnya, tentang kultur, dan juga tentang society. Bagaimana pengaruh-pengaruh asing itu masuk ke Indonesia dan juga masuk ke masyarakat, kemudian mempengaruhi dari anak mudanya sendiri, terutama bahwa mereka banyak menggunakan bahasa gaul seperti baper, kemudian FYI, lalu ada ABG, dan sebagainya. Lalu sebetulnya, apabila kita melihat dari sisi jurnalistik, ketika kita membicarakan tentang media massa yang serius seperti situs koran-koran yang memang sudah ada sejak zaman dahulu, itu kita tidak bisa memungkiri bahwa penggunaan bahasa mereka itu memang baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, dan memang ada pakem-pakem tertentu ketika kita membicarakan tentang media massa. Nah, namun ketika kita berbicara tentang portal media online yang tentunya banyak diakses oleh semua kalangan, itu kita harus menyajikan suatu informasi yang memang mudah dipahami oleh semua kalangan, karena hal tersebut juga merupakan bagian dari syarat jurnalistik. Maka dari itu, saya pribadi berpendapat bahwa penggunaan bahasa gaul ini tidaklah menjadi masalah yang besar, asalkan digunakan tepat pada konteksnya, tepat pada waktunya, dan tepat juga pada audiensnya siapa. Dan terutama apabila kita berbicara juga tentang media massa online, itu ketika kita ingin menjalin dan juga memperluas gitu kancah kita dan juga memperluas audiens kita, tentunya kita perlu adaptasi terhadap bagaimana sih bahasa-bahasa yang digunakan oleh anak-anak zaman sekarang. Nah, mungkin istilah kerennya itu clickbait ya, jadi supaya anak-anak muda itu bisa lebih terkesan gitu dan juga lebih tertarik lagi setidaknya untuk melakukan literasi digital. Mungkin dari saya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada panelis terakhir, saya persilakan. Iya, terima kasih moderator. Menurut saya bahasa kan merupakan hal yang penting ya untuk kita sebagai manusia, untuk berkomunikasi. Selain itu bahasa juga untuk menyampaikan sebuah ide nih, gagasan, pendapat, perasaan, bahkan pikiran kita kepada orang lain, serta untuk mengembangkan diri. Nah, saat ini kan udah banyak ya beberapa variasi gaya bahasa yang digunakan di lingkungan masyarakat. Nah, adanya gaya bahasa itu dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang pesat saat ini. Nah, perkembangan bahasa itu membuat gaya bahasa yang digunakan dari generasi ke generasi itu berbeda-beda. Setiap generasi itu kan pasti punya ciri khasnya ya. Contohnya pada generasi sekarang nih, ciri khasnya itu yang tadi udah disinggung sebelumnya, bahasa gaul. Nah, perkembangan bahasa ini menjadi besar karena kita tuh mengakses internet tidak terbatas, tidak hanya di Indonesia saja, bahkan kita bisa sampai ke luar negeri. Nah, negara ini yang membuat perkembangan gaya bahasa menjadi pesat. Dengan adanya perkembangan bahasa, dapat membuat gaya bahasa Indonesia itu menjadi bervariasi dan inovasi. Contohnya pada tahun 2000-an itu dikenal bahasa gaul dan populer sampai sekarang di kalangan para remaja. Terima kasih. Baik, terima kasih para panelis. Kita telah menyelesaikan tahap pertama, yaitu tahap menyampaikan pernyataan berdasarkan topik yang akan diangkat. Selanjutnya kita beralih ke tahap kedua, yaitu para panelis saling mengomentari dan juga memberikan tanggapan. Kepada para panelis, saya persilakan. Baik, sebelumnya saya juga mau ingin untuk menanggapi pernyataan dari teman-teman mengenai penempatan bahasa tadi, bahwa sebenarnya dalam bahasa gaul itu sendiri memang benar kalau misalkan kita juga harus tahu situasi dan kondisinya di mana kita harus menggunakan bahasa gaul, lalu kepada siapa kita tuju bahasa gaul tersebut.
Lalu untuk gaya bahasa Indonesia yang semakin bervariasi karena adanya globalisasi dan perkembangan zaman, itu juga merupakan masuknya bahasa-bahasa gaul dan bahasa-bahasa slang itu sendiri. Lalu singkatan-singkatan bahasa gaul dan bahasa-bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya, atau sekarang sudah banyak juga bahasa-bahasa Korea yang menjamah remaja-remaja kita seperti kata-kata mukbang atau kata-kata ASMR itu juga sudah banyak masuk ke Indonesia. Lalu bahasa Jepang, dan bukan cuma dari bahasa Inggris doang, bahkan bahasa-bahasa yang ada di Asia pun juga sudah mulai merambat masuk ke Indonesia. Nah, seperti yang dibilang tadi bahwa dengan adanya portal-portal media online itu juga membuat bahasa-bahasa gaul itu tuh dapat diserap oleh remaja-remaja kita, dan juga clickbait yang dibuat oleh jurnalis-jurnalis agar remaja-remaja yang membacanya itu juga membuat bahwa remaja kita ini saat ini tuh memang sudah di tahap kecanduan bahasa gaul atau slang-slang yang ada digunakan Indonesia, yang banyak digunakan Indonesia. Nah, lalu untuk bahasa baku itu sendiri, sebenarnya bahasa baku ini tuh memang harus kita pelajari ya, karena itu kan merupakan bahasa Indonesia asli yang kita gunakan sehari-hari. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan bahasa gaul atau bahasa slang atau bahasa-bahasa lainnya, kita juga jangan melupakan bahasa baku itu sendiri. Jangan sampai kita, karena kita selalu banyak menggunakan bahasa gaul tersebut, kita sampai lupa bahasa bakunya, dan ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang ingin kita ajak berbicara formal, kita malah menggunakan bahasa gaul kan tidak sopan. Jadi lebih baik kita juga harus bisa menempatkan bahasa-bahasa baru itu, kita juga harus mempelajari bahasa-bahasa baru tersebut. Jadi itu tanggapan dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pantas bukunya saya persilakan. Baik, saya mohon izin untuk menanggapi dari beberapa pendapat teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, kayak sebelumnya sempat disinggung oleh Anissa, bahwa nggak semua orang paham bahasa gaul tersebut. Ya, saya setuju dengan pernyataan itu. Nggak semua orang paham dengan bahasa gaul yang ada, terutama yang campur bahasa Inggris tersebut. Tapi menurut saya pribadi, adanya beberapa yang nggak paham, atau kayak sebelumnya yang jurnalis sempat singgung juga kan, ini tergantung portal berita juga. Kayak berita online itu mungkin bisa menggunakan bahasa yang lebih non formal, karena mungkin sasarannya anak-anak remaja atau anak-anak yang di bawah usia 30 tahun. Menurut saya, adanya penggunaan bahasa tersebut itu bisa membantu mungkin anak-anak yang sebelumnya kurang paham mengenai bahasa asing untuk lebih belajar lagi, lebih giat. Karena dengan pengaruhnya sosial yang ada, mungkin banyaknya orang yang menggunakan bahasa asing tersebut, itu mungkin akan mempermudah orang-orang yang sebelumnya tidak paham mengenai bahasa asing, atau mungkin tidak bisa sama sekali menggunakan bahasa Inggris, yang bahasa Inggris tersebut merupakan bahasa internasional gitu. Jadi menurut saya di satu sisi adanya pengaruh bahasa asing yang masuk, terutama di masa-masa saat ini, itu memberikan dampak positif yang tidak sedikit juga, seperti itu. Tapi balik lagi seperti poin sebelumnya, remaja ini harus paham di mana mereka harus menggunakan bahasa yang formal dan yang tidak formal. Selain itu, mungkin diperlukan juga edukasi tentang bahasa Indonesia, karena jangan sampai banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai bahasa Indonesia, tidak tahu mengenai bahasa Indonesia dibanding bahasa Inggris, karena mungkin saja ada beberapa ungkapan bahasa Inggris yang memang tidak ada di ungkapan bahasa Indonesia, itu masih tidak apa menggunakan ungkapan bahasa Inggris karena kita tidak mempunyai ungkapan itu. Kayak sebelumnya ada esmer, itu kan dari bahasa Korea, sedangkan di bahasa Indonesia sendiri kita itu belum punya ungkapan tersebut untuk menggambarkan situasi tertentu. Kayak esmer itu untuk misal kayak konten bank menggunakan esmer itu kan harus yang bisnis gitu ya, sedangkan di kita ini belum ada untuk ungkapan yang seperti itu. Jadi itu tidak masalah menggunakan ungkapan tersebut, tapi jangan sampai di Indonesia kita sudah mempunyai ungkapan A misal, tapi kita justru memilih menggunakan ungkapan B yang dari bahasa asing. Jangan sampai seperti itu. Jadi diperlukan juga untuk guru-guru di sekolah atau untuk pemerintah untuk semakin digencarkan kembali mengenai edukasi bahasa Indonesia yang baik
sampai juga kita mengantipati atau kita anti dengan bahasa asing gitu. Jadi semuanya harus dijalankan dengan satu visi gitu. Jangan sampai kita mengkerdilkan salah satunya gitu. Jadi semuanya harus berbarengan. Menurut saya Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada panelis berikutnya. terima kasih. Saya Novi. Yang pertama yang ingin saya tanggapi yaitu karena bahasa Indonesia karena di Indonesia yang beragam, kita mempunyai berbagai macam bahasa daerah yang banyak digunakan juga orang-orang daerah biasanya menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi sempat saya singgung, tidak semua orang paham akan bahasa tersebut. Jadi punya pendapatan tersendiri di mana kita bisa menggunakan bahasa daerah tersebut dan juga kita harus menggunakan bahasa Indonesia di mana. Jadi tidak semua tempat kita dapat menggunakan bahasa itu. Dan juga untuk bahasa asing, menurut saya memang sangat penting bagi remaja untuk mempelajari bahasa asing tersebut untuk pelajaran lainnya. Namun dapat kita simpulkan ya, bahasa Indonesia itu wajib kita gunakan sehari-hari. Jadi jangan kita banggakan bahasa asing itu sebagai bahasa kita. Jadi kita harus mencintai bahasa kita sendiri. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya panelis berikutnya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya kepada moderator. Saya mohon izin juga untuk menanggapi beberapa pernyataan yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Mungkin poin intinya adalah bagaimana penggunaan bahasa asing tersebut dan juga bahasa Indonesia itu saling berdampingan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, maka dari itu kita juga memang sebagai generasi muda ya harus bijak gitu. Kita harus tahu bagaimana penempatan penggunaan bahasa asing dan bahasa Indonesia ini. Dan terkait dengan tadi sudah disampaikan juga terkait dengan edukasi, saya sangat setuju karena memang kita juga harus mengedukasi para generasi muda supaya mereka boleh saja menggunakan bahasa asing, tapi jangan lupa juga bahasa ibu mereka sendiri. Nah, pada itu pentingnya kita untuk terus-menerus menggagas gitu program-program literasi seperti literasi baca tulis, kemudian literasi digital, literasi finansial dan sebagainya, agar para generasi muda itu bisa semakin aware dan semakin sadar juga. Dan mungkin terkait dengan penggunaan bahasa gaul di portal media online, kita tentu mengenal istilah catatan kaki atau footnote. Maka dari itu, apabila memang bahasa tersebut itu kurang dipahami oleh masyarakat awam, maka kita bisa menambahkan referensi gitu di bagian bawahnya, seperti misalnya ABG itu singkatan dari apa, pelapor itu singkatan dari apa, FYI itu singkatan dari apa, dan ASMR itu apa. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada panelis terakhir, saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya izin menanggapi dari pendapat-pendapat yang terlebih dahulu. Saya sebagai penutur awam, saya merasakan saya setuju juga kalau bahasa gaul itu memang harus digunakan hanya untuk situasi non formal, karena kan supaya dipahami ya, bahasa gaul kembali lagi kebanyakan digunakan pada kalangan remaja. Nah, atau nggak sih kenapa kalangan remaja itu menggunakan bahasa gaul? Menurut saya sendiri kan banyaknya pengguna remaja dipicu itu oleh rasa gengsi, karena di dalam diri mereka itu tidak tahu, tidak mengerti, atau bahkan kalau tidak menggunakan bahasa gaul itu dicap ketinggalan zaman nih sama teman-temannya sendiri, maka mereka menggunakan bahasa gaul tersebut. Nah, kalau emang bahasa gaul itu tidak selamanya bisa dinilai buruk oleh masyarakat sekitar, selagi bahasa yang digunakan tidak memiliki arti yang buruk, karena ini justru sudah banyak kata-kata bahasa gaul yang udah masuk ke KBBI sekarang. Contohnya seperti mager, malas bergerak, itu kan dari bahasa gaul nih udah masuk, berarti ada inovasi dan variasi kan dari bahasa gaul tersebut. Nah, itu dampak positifnya ada lagi kalau penggunaan bahasa gaul yang digunakan pada situasi yang tepat juga kan kembali lagi memberikan manfaat. Dengan adanya bahasa gaul ini, remaja menjadi lebih kreatif terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini. Tidak ada salahnya kita semua menikmati setiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan benar kata pendapat sebelumnya dipakai dengan yang tepat, medianya tepat, dan komunikasinya juga tepat.
Uh, Selain itu juga bahasa gaul tuh faktornya banyak, bukan dari lingkungan sekitar aja nih. Mohon izin ya Ibu jurnalistik, saya ingin menyinggung nih bahwa kalau bahasa gaul tuh faktornya ada dari media elektronik dan media cetak. Contohnya media elektronik, kalau kita nonton film percintaan nih, dari percakapan itu kan banyak banyak dialog bahasa gaul ya. Nah, justru para remaja itu disuapi oleh media elektronik tersebut. Nah, contoh dari media cetak juga, kita sebagai dari latar belakang bahasa dan sastra, contohnya kalau kita membaca novel, pasti di novel itu ada bahasa gaul. Nah, kita disuapi lagi dari situ. Itu tuh bukan hanya bukan hanya dari teman sebaya aja, bahkan dari media elektronik dan cetak juga diberikan. Tadi saya juga setuju nih, kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Ada slogan kan ya, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Nah, di sini artinya kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, karena kan bahasa Indonesia itu urutannya paling atas nih, lalu dilanjuti oleh bahasa asing dan bahasa daerah. Nah, benar, nggak ada salahnya kita menggunakan bahasa asing, karena kan zaman sekarang ya, kita tuh harus semakin kritis, karena jejaring pertemanan kita, hubungan kerja kita itu harus diberikan atau berhubungan dengan bahasa asing untuk mempermudah komunikasi kita sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih para panelis yang telah mengomentari dan juga memberikan tanggapan satu sama lain. Selanjutnya kita beralih ke tahap berikutnya, yaitu ada tahap ketiga, di mana para panelis saling menanggapi. Kepada para panelis, saya persilakan. Aku izin memberikan tanggapan terkait pernyataan teman-teman tadi, bahwa kalau misalkan dari kita dari remaja atau penutur sendiri itu banyak disuapi bahasa-bahasa gaul, mulai dari media massa, media elektronik ataupun media cetak. Nah, karena kita sudah disuapi terlalu banyak dengan bahasa gaul, maka kita harus imbangi juga seperti yang tadi dibicarakan oleh guru bahasa kita, kalau kita juga perlu juga diperlukan edukasi. Nah, jadi sehingga remaja itu tuh gak hanya tahu dengan bahasa gaul aja, tapi mereka juga tahu bahasa Indonesianya. Kan kayak banyak banget nih bahasa asing yang sebenarnya tuh ada bahasa Indonesianya gitu, seperti kayak babysitter. Nah, babysitter itu kan kayak kita taunya tuh adanya bahasa Inggris doang kan. Kalau dari bahasa Indonesia tuh kayaknya paling umum tuh pengasuh anak. Nah, tapi dalam penggunaan bahasa Indonesia sendiri kita punya kosakata tentang babysitter itu, yaitu pramu siwi, yang diambil dari bahasa pramu, dan siwi itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya anak. Nah, jadi dengan adanya suapan bahasa gaul yang banyak tadi, kita juga harus imbangi juga mereka dengan edukasi bahasa Indonesia yang cukup, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang menanyakan lagi? Baik, sebelumnya terima kasih banyak. Saya ingin menanggapi pernyataan dari tadi, bahwa memang kita sebagai generasi muda itu sudah banyak sekali diberikan informasi, terutama terkait dengan kebahasaan. Seperti ketika kita menonton serial drama Korea itu, tentunya kita jadi sedikit tahu bagaimana sih bahasa Koreanya saya, bahasa Koreanya kamu. Nah, tapi kita juga tahu kalau misalnya dalam beberapa, saya izin menyebutkan satu portal streaming online, itu namanya Netflix. Jadi di Netflix itu pada takarirnya atau subtitlenya itu biasanya dia memang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ketika memang ada istilah asing, dia itu tetap menggunakan kaidah seperti menggunakannya dengan penulisan miring atau memberikan tanda kutip, sehingga kita sebagai masyarakat awam juga bisa tahu, oh ini yang dikasih tanda miring berarti itu bahasa asing, oh ini yang pakai tanda kutip berarti itu bahasa serapan atau bahasa asing. Jadi memang penting bagi kita juga untuk menyadari penggunaan bahasa asing itu seperti apa. Dan saya juga tadi setuju terkait dengan edukasi bahasa asing, karena lagi-lagi kita sebagai generasi penerus bangsa gitu, kita harus betul-betul mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu kita dan juga sebagai bahasa negara kita. Jadi sebisa mungkin bagaimana kita bisa terus-menerus menjaga bahasa tersebut, meskipun betul sekali tadi 3 bahasa itu ya. Ketika kita mendapatkan informasi mengenai bahasa asing, kita juga harus mengutamakan bahasa kita sendiri. Terima kasih.
menanggapi tapi mungkin mengoreksi. Jadi yang benar itu seharusnya kita mengutamakan bahasa Indonesia, kemudian kita melestarikan bahasa daerah, dan yang terakhir baru menguasai bahasa asing. Jadi setelah bahasa Indonesia itu kita harus mengetahui bahasa daerah terlebih dahulu, yang dimana bahasa daerah masih satu lingkup dengan Indonesia. Setelah itu baru kita keluar, kita menguasai bahasa asing seperti itu. Jadi yang benar kita mengutamakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, kemudian baru yang terakhir bahasa asing. Nah, selain itu saya mohon izin untuk menanggapi dari pernyataannya Anissa. Jadi menurut saya pribadi dari pernyataan terakhir sebelumnya itu pembicara sangat menekankan poin bahwa kita harus mengutamakan bahasa Indonesia dan mencintai bahasa Indonesia. Sebenarnya saya nggak tahu ini menurut pendengaran saya atau pendapat saya pribadi atau memang poinnya adalah kita harus benar-benar hanya menggunakan bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia. Sedangkan menurut saya pribadi yang harusnya kita tanamkan di dalam diri atau pikiran remaja itu gimana mereka harus mencintai bahasanya, mencintai yang dimana bukan hanya menggunakan saja tapi benar-benar mencintai dan menghormatinya, bukan hanya sebagai sarana komunikasi tetapi juga sebagai jati diri. Jadi kalau misalnya mereka sudah mencintai atau menghargai bahasa mereka, mau sekencang apapun pengaruh bahasa luar yang masuk ke Indonesia itu mereka tidak akan terganggu karena mereka sadar betapa pentingnya bahasa Indonesia bagi bangsa mereka gitu, bukan hanya sebagai diri mereka sendiri, bukan hanya untuk diri mereka sendiri aja, tapi bagaimana pentingnya bahasa Indonesia sebagai untuk bangsa mereka. Sedangkan kalau misalnya mereka hanya disodorkan untuk menggunakan bahasa Indonesia saja, menurut saya pribadi itu tidak akan membuat negara kita berkembang, karena kalau seperti itu kesannya kita anti terhadap bahasa asing. Sedangkan seperti yang sebelumnya udah disinggung mengenai tridatra itu, kita harus menguasai semuanya gitu. Tapi di satu waktu kita nggak boleh mengasingkan salah satunya, entah itu bahasa ibu kita sendiri atau bahasa asing. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi dengan masuknya bahasa-bahasa asing ini juga membantu kamus kita, terutama di padanan katanya, karena semakin banyaknya bahasa-bahasa yang masuk, semakin banyak inovasi juga, dan itu membuat daya ungkap dalam kamus kita semakin banyak juga. Seperti itu. Karena di tahun ini saya sempat mendengar juga ada beberapa padanan bahasa Korea seperti Hanbok, terus ada Kimbap, terus ada beberapa bahasa-bahasa Korea yang mungkin di masyarakat kita sering digunakan itu sudah masuk ke kamus bahasa Indonesia. Dan dengan masuknya bahasa tersebut ke dalam kamus itu memperkaya bahasa kamus kita gitu. Kita jadi punya istilah-istilah baru yang sebelumnya tidak kita punya. Untuk itu salah satu positif ya, itu makin berkembang bahasa kita, padanan katanya semakin banyak, dan kita untuk mengekspresikan apa yang kita maksudkan itu, jadi kita tidak hanya sebatas mentok dengan bahasa Inggris atau mungkin bahasa asing, tapi di kamus kita yang benar-benar ada kata-kata tersebut. Baik, sebelumnya sekian tanggapan saya. Baik, selanjutnya kepada panelis berikutnya saya persilakan untuk menanggapi. Baik, saya ingin menanggapi ya. Benar tadi apa kata Ibu dosen Dian, bahwa bahasa gaul memang bukan merupakan suatu kesalahan berbahasa, melainkan bahasa gaul juga dapat mengembangkan kamus kita. Bahasa gaul juga bisa kita lihat dari aspek perolehan berbahasanya, dari bahasa asing maupun bahasa daerah. Namun dapat dari yang saya lihat ya Mbak, kita bisa juga mengambil dari bahasa daerah kita sendiri. Jadi jangan ya, tapi lebih ke kita punya bahasa daerah lebih banyak gitu. Kita bisa memasukkan bahasa daerah ke dalam kamus kita. Kita utamakan bahasa kita sendiri menjadi bahasa Indonesia. Jangan kita utamakan bahasa asing itu. Jadi kita cintai bahasa Indonesia karena kita cinta juga, kita lestarikan juga bahasa daerah kita. Ya. Dan terima kasih. Apakah ada
lain yang ingin menambahkan? Ya, saya. Sebelumnya terima kasih Bu dosen sudah memperbaiki ucapan saya mengenai utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Mohon maaf ya kalau saya sebagai penutur awam kalau ada kesalahan karena saya masih belajar dari ibu dosen, ibu jurnalistik dan ibu-ibu yang lainnya. Tadi saya izin menyinggung dari ilmu jurnalistik mengenai bahasa Indonesia yang oke. Tadi saya izin menanggapi mengenai ucapan perkataan ibu saya izin menanggapi mengenai pernyataan dari ibu jurnalistik mengenai bahasa Indonesia itu kan memiliki kaidah-kaidah ya. Nah, dari mata saya sebagai mata remaja dan teman-teman yang lain melihat bahwa bahasa Indonesia kan banyak kaidah-kaidahnya. Justru mereka itu menganggap bahasa Indonesia itu kaku dan terlalu ribet, makanya mereka memunculkan bahasa gaul. Tapi memang saya rasa kita tuh harus mengingat tadi yang di perkataan ibu dosen, kita harus bisa menyesuaikan bahasa gaul itu digunakan saat kita ada di mana, di tempat dan waktu kondisi siapa kita berbicara. Apabila dalam tempat formal kita kan wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai rasa cinta kita kepada negara. Tapi kalau contohnya dalam konteks media sosial itu kan tidak formal. Jadi saya rasa wajar-wajar saja jika menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih moderator. Tidak klasik. Baik, terima kasih kepada para panelis yang telah menyelesaikan tahap ketiga, yaitu saling menanggapi. Selanjutnya kita akan memasuki tahap yang terakhir, yaitu tahap keempat, di mana para panelis dipersilakan dapat memberikan closing statement ataupun pernyataan penutup kepada para panelis. Saya persilakan. Oke, closing statement dari saya sendiri sebagai duta bahasa bahwa kita sebagai remaja Indonesia harus melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri, mempelajari bahasa asing sebanyak-banyaknya dan juga mengetahui bahasa daerah kita, karena sebagai remaja yang harus kita lakukan adalah meneruskan kiat-kiat yang seperti itu. Baik, pada panelis berikutnya saya persilakan. Baik, sebelum closing statement saya ingin meluruskan satu poin. Jadi sebelum suatu kata dimasukkan ke dalam kamus, pertama-tama dilihat dulu sebelum misal di bahasa Indonesia tidak mempunyai daya ungkap untuk mewakili kata tertentu, itu nanti dari peneliti akan mencari terlebih dahulu apakah di bahasa daerah ada kata yang mewakili konsep tertentu. Jika tidak ada, baru mereka akan mengambil dari bahasa asing. Jadi kalau misalnya di bahasa daerah tidak ada, baru mereka menggunakan bahasa asing seperti itu. Untuk closing statement sendiri yang menjadi catatan saya bagi anak remaja terutama itu jangan melupakan bahasa Indonesia dan terus jangan berhenti mempelajarinya juga. Di lain sisi kalian juga tidak bisa mengasingkan bahasa asing, jadi harus dipelajari juga. Kalian bisa melakukan itu secara bersamaan seperti itu, jadi tidak boleh mengasingkan salah satunya saja. Baik, sekian closing statement dari saya. Baik, selanjutnya kepada panelis berikutnya saya persilakan. Bahasa Indonesia yaitu karena akan kita kurang akan kesadaran diri kita tentang mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di dalam negeri kita sendiri. Oleh karena itu kita sebagai remaja Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam lingkungan sosial masyarakat maupun di media sosial. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pada panelis berikutnya saya persilakan. Baik, mungkin closing statement dari saya itu lebih ke karena saya jurnalis ya, dan saya juga yang seringkali membuat berita gitu. Jadi untuk adik-adik Gen Z di rumah, ketika kalian
kalian membaca sebuah berita itu jangan langsung menelan mentah-mentah apa yang ada di dalam berita tersebut atau apa yang ada di dalam artikel tersebut. Kalian pahami terlebih dahulu, dan jika memang ada penggunaan bahasa yang sekiranya itu menggunakan bahasa gaul, kita memang sebagai generasi Z itu boleh sekali menyerap informasi, tapi jangan lupa juga bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang memang harus menjaga dan juga melestarikan baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah maupun mempelajari bahasa asing. Jadi sebagai Gen Z kalian tuh harus lebih kritis dan juga lebih memperkaya literasi kalian, terutama dalam literasi berbahasa. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kepada panelis berikutnya saya persilakan. Baik, terima kasih. Closing statement dari saya. Penggunaan bahasa gaul ini kan baik, tidak akan menimbulkan dampak negatif selagi kita kata tersebut tidak mengandung arti yang buruk. Nah, sebagai remaja, penggunaan bahasa gaul tidak boleh menjadikan anak bangsa melupakan bahasa nasionalnya yang merupakan identitas suatu bangsa. Bahasa boleh gaul, tapi jangan lupa identitas bangsa ya. Terima kasih. Baik. Tangan kepada para panelis kita yang luar biasa hari ini. Terima kasih sudah menyelesaikan diskusi panel kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup diskusi panel kali ini.